Bapak Ibu pernah melihat sesuatu ya? Misalkan rambut orang. Enggak, itu orang rambutnya biru kok. Enggak, itu ungu gitu. Gara-gara itu aja bisa mulut tuh. Malah hari ini kamu belajar. Mau kita jadi pribadi yang agak lain dari yang lain. Takut ya kalau takut dibilang, aduh kalau agak lain tuh berarti saya abnormal loh. Kalau saya agak lain, saya dibilang orang yang gak normal. Sehingga kita ketakutan ya. Bapak Ibu lihat gambar sebelah dulu ya. Ada dua orang, lalu di bawahnya tuh ada balok. Terjadi perbincangan, ini jumlahnya 4 kan? 4 dari Hong Kong. Ini 3 gitu ya. Kita suka gitu ya komen. Enggak, ini merah. Enggak, ini pink gitu ya. Suka pasti ada perbedaan-perbedaan. Salah gak? Enggak. Kalau kita lihat memang betul bisa 3, bisa 4. Dari sisi yang mana kita melihat? Ayat 7 bilang gini. Dan berkata kepada segenap umat Israel. Ini perkataan Yosua dan Kaleb. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Bangsa Israel saya itu berpikir, kalau saya keluar dari tanah Mesir, belum tentu di sana itu negeri yang baik. Kalau saya keluar dari tanah Mesir yang udah enak, belum tentu di sana lebih baik lagi. Kita seringkali begitu ya. Kamu udah enak di sini, udah pewek. Bapak Ibu, kelainan kita dalam mengikut Tuhan memang seringkali bertolak belakang dengan apa yang dunia katakan. Bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa dan 2 orang pengintai berkata, di sana tanah yang baik, di sana negeri yang baik. Yosua dan Kaleb melihat dengan cara pandang yang berbeda dari cara pandang pengintai yang lain. Pengintai yang lain katakan, nggak bagus di sana. Orangnya raksasa, di sana serem-serem. Mana kita pilih ketika kita diajak keluar? Aduh, jalan pagi ya. Aduh, jalan nanjak nggak enak Ini mau jalan pagi ya kita ya. Aduh, fun walk ya. Nggak enak lah, enakan duduk-duduk atau siang-siang, pagi-pagi tidur di rumah. Seringkali kita merasa, aduh, kayaknya nggak bagus. Yosua dan Kaleb memiliki pemikiran yang agak lain dibanding pengintai yang lain yang berkata, seringkali dengar omongan orang, nggak baik, nggak baik, nggak baik. Karena keseringan dengar nggak baik, akhirnya kita akan terindoktrinasi, itu nggak baik. Belum lihat kata orang. Bapak Ibu, kita hidup karena firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kita hidup karena firman Tuhan. Saya hidup dari kerja, Bu, ya benar bekerja, tapi kita hidup apa kata firman Tuhan, bukan kata manusia. Sekalipun ada orang di dunia dibilang ada orang pintar, tapi lebih pintar Tuhan di atas segalanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mau belajar dari Yosua dan Kaleb. Punya pemikiran yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Ketika di saat tidak ada jalan, kita akan bilang berkata, bakal ada jalan. Sekalipun saya belum melihat, hidup kita berdasarkan iman kepada Tuhan, bukan karena melihat dengan mata jasmani kita. Yang kedua, Bapak Ibu di kantor takut sama siapa? Bos. Kalau di rumah takut sama siapa ibu-ibu? Suami, terbalik, suaminya takut sama istri. Enggak ya, di sini enggak ada. Di sini ibu-ibunya nurut semua, taat semua. Amin. Ih, ada amin sedikit banget ibu-ibunya. Firman Tuhan di ayat yang ke-9 kata gini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yang kedua, kita belajar berpikir agak lain dari bangsa Israel yang ketakutan. Percaya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan, bukan takut kepada bangsa lain. Bangsa Israel ketika maju, mereka takut. Aduh, orang Amalek itu seram-seram. Orang masa kanan itu gede-gede. Takut sama manusia. Seringkali tanpa kita sadar, kita juga lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Masih percaya dengan omongan orang. Nggak baik loh tanggal 13 itu. Kamu nggak baik loh kalau belum menikah dulu di tengah pintu. Ya nggak baik, sempit, orang nggak bisa lewat, Bapak Ibu. Nggak baik loh gunting kuku malam-malam. Seringkali kita lebih dengar kata-kata orang dibanding kita takut sama Tuhan. Sehingga kita lebih takut omongan orang daripada omongan Tuhan. Takut
Takut di sini bukan takut serem, bukan ya. Hormat kepada Tuhan. Apakah kita sudah menghormati Tuhan lebih dari segalanya? Apakah kita sudah menghormati Tuhan dengan cara yang berbeda, tidak seperti yang dunia lakukan? Takut kepada pimpinan karena takut, bukan rasa hormat. Yang Tuhan mau, memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Oh, Bu, kita mesti begini, Bu. Bukan upacara bendera, tapi memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, identitas kita adalah anak Allah. Kita menampilkan bahwa kita adalah Allah. Takut kepada Tuhan, hormat kepada Dia, menghormati setiap perkataannya dan melakukannya. Hormat kepada Tuhan bukan takut, aduh, kok takut gak diberkati Tuhan ya kalau saya nggak kasih bayar perpuluhan. Aduh, saya takut ya tidak diberkati Tuhan. No, bukan hal itu. Bukan takut yang seperti itu. Bukan takut tidak diberkati ketika saya nggak ke gereja. Bukan takut tidak diberkati ketika saya tidak berdoa. Bukan. Tapi takut kita kepada Tuhan karena rasa hormat, kagum akan Tuhan. Dialah yang menyertai kita. Omongan orang lain, percakapan orang lain tidak mengusik hati dan iman kita untuk hormat kepada Dia. Yang ketiga, terakhir Bapak Ibu, habis ini amin kok. Ayat ke-10 bilang gini, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Wah, biasanya kalau agak lain memang suka dibenci ya. Benar gak Bapak Ibu? Kita-kita nih ya, yang punya perkumpulan mungkin di luar kita, orang yang tidak percaya Tuhan, kita suka dikucilkan ya. Tapi firman Tuhan bilang ini, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Yosua dan Kaleb memiliki sikap yang agak lain dari bangsa Israel, karena mereka dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Seberapa banyak kita ingin dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan? Saya rindu menjadi pribadi yang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Mari memiliki pribadi yang agak lain. Bukan agak lain karena abnormal, tapi karena kita menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Harus agak lain. Biarin dibilang agak lain, biarin deh dibilang agak aneh. Tapi karena kita satu punya tujuan, menjadi seperti Kristus, seperti visi gereja kita. Maka Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini belajar dari perjalanan bangsa Israel bersama pimpinan Musa dan Harun, bersama dengan Yosua dan Kaleb, untuk memandang dengan cara yang lain dalam perjalanan hidup kita. Kita nggak tahu berapa lama kita hidup di muka bumi ini. Sebab itu mari pastikan setiap kita memanfaat setiap langkah hidup kita, berpikir dengan cara yang lain, tidak seperti yang dunia pikirkan. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa.